Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Indrawan, saya dari kelas TM20B. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah proses manufaktur, di mana tugas tersebut diambil dari presentasi PowerPoint dari slide 11 dan 12 yang telah diberikan oleh dosen. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis prosmen atau proses manufaktur. Proses manufaktur sendiri dibagi menjadi dua, yaitu proses operation dan assembly operation. Nah, untuk proses operation sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada shaping process, kemudian property enhancing process, kemudian ada surface processing operation. Nah, untuk yang shaping process sendiri ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada proses pemadatan atau solid processing, solidification process, kemudian ada particulate processing atau pemrosesan partikulat, ada proses deformasi, ada proses penghapusan. Nah, untuk proses pemadatan sendiri atau solidification process ini yaitu pemanasan material menjadi fluida atau semi fluida, kemudian material tersebut dibentuk kembali. Nah, kemudian untuk yang proses partikulat ini yaitu proses di mana material powder yaitu metal atau keramik dibentuk dan dipanaskan ke geometri yang diinginkan. Kemudian ada proses deformasi. Nah, untuk proses deformasi ini yaitu material ductile solid atau dalam kurung metal dibentuk sesuai kebutuhan. Jadi pada proses deformasi ini untuk materialnya kita bentuk sesuai bentuk yang kita inginkan atau sesuai yang dibutuhkan oleh kita. Kemudian ada material removal atau penghapusan bahan. Nah, pada proses ini yaitu materialnya menghilangkan kelebihan material yang tidak diinginkan. Nah, kemudian ada proses yang kedua ini yang B ini ada proses peningkatan properti. Nah, pada proses ini yaitu ditingkatkan nilai tambah untuk mendapatkan dengan meningkatkan properti fisik tanpa mengubah bentuk. Nah, contohnya kayak heat treatment. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu surface processing operation atau operasi pemrosesan permukaan. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada clean and surface treatment dan coating and deposition process. Nah, pada cleaning and treatment ini di mana si material dibersihkan terlebih dahulu dari proses kimiawi dan mekanis untuk membersihkan debu, oli, dan kotoran. Kemudian ada untuk yang coating ini, coating and deposition process ini, jadi kita melapisi pelapisan permukaan material yang diproses. Kemudian yang kedua yaitu assembly operation atau perakitan, penggabungan satu komponen ke komponen lain. Nah, pada proses perakitan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada permanent joining process dan mechanical fastening. Nah, untuk permanent joining ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada welding, brazing,
and soldering, dan adhesive bonding. Nah, untuk welding sendiri yaitu proses perakitan dengan menggunakan pengelasan, di mana proses tersebut merakit suatu komponen, ya, komponen manufaktur yang akan dibuat menggunakan sistem penyambungan permanen dengan menggunakan las. Nah, kemudian ada brazing and soldering. Nah, untuk yang ini jadi pematrian atau mematri atau pematrian prosesnya, yaitu sama prosesnya menggabungkan dua komponen atau lebih dengan sistem penyambungan dengan pematrian. Nah, kemudian ada yang adhesive bonding. Ini dia prosesnya sama, dia cuman dengan menggunakan mengikat abrasif, ikatan abrasif. Nah, untuk yang kedua itu ada mechanical fastening, nah, atau perakitan mekanik, ya. Di sini dibagi menjadi dua kembali, yaitu ada threaded fastener dan permanent fastening method. Nah, untuk thread fastener ini yaitu dia perakitan secara mekanik menggunakan sistem tidak permanen atau temporer, yaitu menggunakan sistem baut, di mana ketika merakit suatu komponen, komponen tersebut nantinya bisa dilepas kembali karena perakitannya atau penyambungannya menggunakan baut dan mur. Kemudian ada metode pengikatan permanen atau menggunakan paku keling. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa sifat material manufaktur. Ada beberapa sifat material manufaktur, yaitu yang pertama ada kekerasan, yang kedua ada ketangguhan, yang ketiga ada kekuatan, yang keempat ada keuletan, yang kelima ada kegetasan, yang keenam kekakuan, ketujuh kelenturan, kedelapan kelunakan. Nah, untuk sifat-sifat ini biasanya bisa kita inginkan tergantung pada saat pemrosesan, yaitu salah satunya ketika dilakukan heat treatment. Nah, pada saat heat treatment kita bisa membuat suatu material menjadi keras ataupun ulet sesuai yang kita inginkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.